kami di Kompas Malam. Saudara, wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka bahwa akan ada penambahan dari 34 menjadi 40 kementerian. Tak selang lama dari kabar itu, Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR Kamis kemarin. Mampukah ini menjadi solusi menghadapi besarnya berbagai tantangan pemerintahan, bukan semata-mata bagi-bagi jatah kue kekuasaan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Kemarin sempat dibahas. Berapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Saya kira ini siasat DPR yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas-luasnya. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Benarkah demikian? Jika iya, mampukah ini jadi solusi menjawab berbagai tantangan di pemerintahan, bukan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sempat angkat bicara soal wacana nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah hingga 40 kementerian. Gibran bilang rencana tersebut masih digodok, termasuk di dalamnya soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis sebagai prioritas terutama di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Apakah Tunggu aja. salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis? Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Berapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah. Tak berselang lama dari bergulirnya wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran nanti, terbaru Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR Kamis lalu. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS setuju dengan catatan. Pimpinan Balik DPR menyebut hasil keputusan Pleno Balik selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna. Kita berharap apakah Presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat 1 yang akan datang. Dan kami bersyukur ternyata bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai macam catatan-catatan yang ada yang sifatnya adalah dalam rangka prinsip yang pertama, semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensil kita. Selain alasan penyesuaian perkembangan zaman dan sudah masuk prolegnas sejak 2019, Ketua Komisi 2 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak memungkiri revisi Undang-Undang Kementerian Negara bersinggungan dengan kepentingan akomodasi politik, meskipun ia mengaku itu bukan alasan utama. Yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga, ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua hal yang tadi. Nah, momentum, kita punya momentum sekarang, punya momentum untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian. Nah, yang juga mungkin salah satu pertimbangannya itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik, tapi nggak murni aspek akomodasi politik.
Kritik datang dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi Lucius Karus yang menilai revisi undang-undang oleh DPR cenderung tertutup dan bertujuan mengakomodasi kepentingan elit. Saya kira ini siasat DPR yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas-luasnya dalam setiap proses pembahasan RUU yang mereka lakukan. Apalagi kita tahu betul untuk RUU tertentu di mana RUU itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat RUU, dari partai politik, dari elit, dari penguasa. Ada 3 poin dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang merupakan inisiatif DPR. Pertama, terkait penghapusan pasal 10 yang mengatur ikhwal presiden dapat mengangkat menteri dan wakil menteri dengan karena adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Selanjutnya, revisi pasal 15 yang awalnya mengatur secara khusus jumlah kementerian sebanyak 34, di mana dalam norma baru yang dimasukkan, yaitu presiden dapat menetapkan jumlah kementerian dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di ketentuan penutup. Sementara juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, fokus Prabowo dalam menyusun kabinet bukan pada jumlah. Menurut Dhanil, saat ini belum ada kesimpulan total nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo Gibran, melainkan masih menyusun struktur berdasarkan visi dan program kerja, baru nantinya menentukan kementerian dan pejabat yang akan mengisinya. Ini struktur follow goals atau struktur follow strategi. Nah, itu yang sedang dilakukan dan belum ada satupun kesimpulan yang diputuskan oleh Pak Prabowo akan ada 34 kementerian misalnya sesuai dengan undang-undang atau ada 40, bahkan ada yang bilang 60 dan sebagainya. Sama sekali belum ada keputusan terkait dengan itu. Oke, kalau tadi misalnya Bang Habib bilang bahwa ya tidak menampik juga kalau misalnya kebutuhannya demikian. Artinya sejauh ini pengembangan wacana sampai berapa kementerian, apakah kementerian di masa Pak Jokowi ini masih bisa diterapkan atau butuh pengembangan, sudah sampai tahap sana belum? Iya, tapi yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum memutuskan berapa kementerian yang akan beliau bentuk untuk memenuhi semua program-program dan visi yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo. Yang jelas bagi Pak Prabowo hari ini fokusnya adalah bagaimana visi dan program itu bisa dimanifestasikan, kemudian selesai nanti dengan institusionalisasi melalui kementerian, baru kemudian kita berpikir tentang orangnya, dari mana dan siapa. Bertambah atau tidaknya jumlah kementerian sudah pasti jadi hak prerogatif Presiden terpilih. Namun, apapun keputusan yang dipilih, masyarakat sebagai konsumen kebijakan harus jadi prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi kerja sebagai janji kampanye lalu. Friska Clarissa, Dania Febrian, Kompas TV, Jakarta. Konferensi Wali